Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sauhi Hidayatullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak diberi syafaat di yaumil akhir. Pada acara ini saya akan berceramah tentang mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di tengah keberadaan umat. Kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu tentu saja menjadi rahmat bagi orang yang meneladaninya, memahami, menghayati dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu bagi orang-orang yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti kepribadian Rasulullah akan membawa rahmat bagi kita semua, karena di dalam pribadi Rasulullah terdapat hal-hal yang membawa kita untuk menjadi seorang yang baik di dunia ini. Hal-hal tersebut adalah pribadi di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Terdapat 4 hal yang harus kita tiru hingga menjadi seseorang yang dapat mengarahkan umat manusia dan menjadi seorang yang rahmatan lil alamin. Yang pertama adalah Rasulullah mempunyai unsur rasionalis. Semua kesuksesan Rasulullah karena usaha dan kerja kerasnya yang dilakukan sesuai aturan atau sunatullah. Rasulullah adalah makhluk yang sangat dicintai Allah, tetapi Rasulullah adalah seseorang yang mencontohkan kepada kita semua agar berpikir rasional, agar kita semua dapat menjadi seseorang yang terarah dan kita semua menjadi umat Rasul. Seperti contoh Rasulullah mendapatkan banyak mukjizat, karena mukjizat tersebut hanya untuk pembuktian kepada orang-orang kafir bahwa kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah unsur kecerdasan. Rasulullah mampu menjadi seseorang yang intelektual dan intelijensi dalam hal apapun. Diri pribadi Rasulullah terdapat unsur kecerdasan. Maka kita semua sebagai penganut Rasulullah, kita harus mempunyai kecerdasan dalam mengambil semua keputusan dan semua hal-hal kegiatan yang kita hadapi. Kita harus bisa berpikir jernih dan cerdas dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah pada diri Rasulullah, kita harus mencontoh bahwa pribadi Rasulullah mempunyai keseimbangan antara hati dan pikiran. Setiap manusia dalam berbuat hal di dunia ini, kita harus bisa mengontrol
pikiran dan hati kita agar menjadi manusia yang terarah. Karena kejernihan pikiran dan hati kita, hidup kita akan tercerahkan dan kita akan menjadi manusia pribadi yang baik di setiap langkah kita di kehidupan ini. Di dalam mengontrol pikiran dan hati kita, kita menjadi manusia yang sadar dan kita menjadi manusia yang arif dan bijaksana dalam mengambil semua keputusan dan tindakan-tindakan kita di dunia ini. Dan yang keempat adalah unsur komprehensif, di mana setiap tingkah laku Rasulullah semuanya dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Rasulullah telah menurunkan Al-Quran dan semua sunnah-sunnah Rasul, seperti sunnah dalam adab makan, seperti sunnah Rasul dalam adab tidur, dalam adab berjalan, maupun apapun itu dapat terpengaruh di dalam hidup kita. Dan jika kita meniru kebiasaan Rasulullah tersebut, maka kita menjadi seseorang yang terarah. Karena semua kegiatan Rasulullah SAW mempunyai segudang manfaat untuk kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari ini. Dari keempat hal kepribadian Rasulullah tersebut, seseorang dapat berkata bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah memberi rahmat bagi seluruh alam. Namun rahmat yang dibawa Nabi Muhammad SAW diperoleh bukan dengan cara mengagumi saja, tetapi kita harus bisa meniru dan mengamalkan semua perintah, sunnah Rasul dan semua kepribadian Rasulullah. Islam rahmatan lil alamin senantiasa selalu menerapkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, toleransi, kesatuan, keseimbangan dalam kehidupan di dunia ini, khususnya di Indonesia. Adapun hubungan dengan perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin yang diharapkan dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk salah satunya kehidupan manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Dari saya Rosyan Ajiatma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.